Akan mengajukan penangguhan penahanan? Ya, saya menjelaskan ya. Jadi penangguhan penahanan baru saja kami serahkan melalui PTSP ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan sudah diterima oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang mengajukan itu adalah keluarga dari tersangka atau prinsipal, yaitu untuk Mas Roy diajukan oleh istri dari Mas Roy, karena yang bisa mengenakan itu hanyalah pihak Tuhan. Tapi 50 tokoh masyarakat itu ataupun tokoh-tokoh itu hanya untuk memberikan dukungan, jaminan bahwa dua tersangka ini tidak mungkin akan melarikan diri, tidak mungkin juga akan menghilangkan barang bukti, dan barang bukti mana lagi yang mau dihilangkan? Itu semua barang bukti kan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Kemudian juga mengulangi tindak pidana. Mengulangi tindak pidana seperti apa yang selama ini mereka lakukan? Dalam konsep hukum pidana, mengulangi tindak pidana itu kecuali terhadap suatu perbuatan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, seseorang itu melakukan perbuatan yang sama untuk merugikan kepentingan orang lain lagi. Misalnya, seseorang melakukan penipuan, kemudian setelah dia melakukan penipuan terhadap korban A, dia mengulangi lagi tindak pidana kepada korban B. Ini kan tidak pernah ada lagi tambahan korban. Atau yang bersangkutan setelah ditetapkan sebagai tersangka untuk satu perbuatan, kemudian mengulangi lagi untuk perbuatan tindak pidana lain. Misalnya setelah memukul, besoknya dia mencuri, lusanya dia memukul orang lain lagi, bukan dengan korban yang sama. Itu yang disebut dengan konsep pengulangan tindak pidana. Nah, ini kan narasi-narasi yang disampaikan oleh para tim hukum atau oleh relawan Pak Jokowi bahwa tekanan untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Mas Roy dan Bu Ziva itu kan karena katanya adalah mengulangi tindak pidana. Mengulangi tindak pidana yang mana? Bahwa kemudian Mas Roy menyampaikan argumentasi terkait dengan ijazah yang diduga palsu itu kan adalah memberikan edukasi berdasarkan hasil penelitian mereka. Jadi tidak ada lagi pengulangan tindak pidana di situ. Itu adalah memberikan edukasi kepada publik terkait dengan objek ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Ya, jadi kami menyayangkan bahwa dari sisi penangkapan dan penahanan ini sesuatu yang sangat melanggar hukum acara pidana. Contoh, saya ambil kajiannya pertama ya, untuk penangkapan. Mereka ini kalau kita lihat dari kualifikasi subjek hukum pelaku tindak pidana, mereka ini bukan pelaku tindak pidana organized crime atau white collar crime atau kejahatan transnational crime. Ini kejahatan-kejahatan biasa, bukan kejahatan tindak pidana korupsi, bukan kejahatan yang mengancam keselamatan, keamanan, pertahanan negara Republik Indonesia sehingga jam 7 pagi itu harus dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan keadaannya sangat dramatis ya. Ini hanya dua warga negara berlatar belakang sebagai peneliti, bahkan Bu Tifa pada saat ditangkap itu jam 8 harus menyelesaikan sidang doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tetapi karena tiba-tiba ditangkap, akhirnya Bu Tifa harus menyelesaikan ujian tersebut melalui Zoom di ruang Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari kualifikasi delik, ini deliknya mah delik sederhana. Pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik 310 yang sekarang berubah menjadi 433, fitnah yang 311 berubah menjadi 434, itu ancaman pidana pencemaran itu maksimal 9 bulan. Sementara fitnah maksimalnya adalah 2 tahun. Maka berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap jenis delik atau kualifikasi delik yang ancamannya di bawah 5 tahun ya tidak bisa dilakukan penangkapan dan penahanan. Ya, coba kita lihat Rasman Arif Nasution, ya, yang hari ini statusnya sebagai terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, apa pernah ditahan? Pasal penetapan tersangkanya sama, 310, 311. Sylvester Matutina, yang hari ini adalah putusannya sudah inkrah van Hawisde, ya, juga bersama Rasman, inkrah van Hawisde, juga tidak pernah dilakukan penahanan, padahal juga korbannya adalah mantan presiden yang saat itu juga berkuasa sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Pasal penetapan tersangkanya sama, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, jadi tidak ada pelaku pencemaran nama baik dan fitnah itu yang ditangkap, ditahan, apalagi dipaksa malam-malam, ya kan, untuk dipulangkan ke Polda Metro Jaya pada saat masih menjadi pasien rumah sakit dari Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang ketiga, dari sisi urgensi hukum, sebetulnya tidak ada urgensi untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Karena apa? Semua tahapan penyidikan itu sudah selesai. Pada tanggal 30 April 2026, berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI.
Sehingga dengan demikian, begitu keluar P21, maka proses penyidikannya juga telah selesai. Penangkapan itu kalau dilakukan oleh penyidik hanya dalam rangka untuk melakukan proses penyidikan. Orang penyidikannya sudah selesai, ya kan? Apalagi kebutuhannya. Kami melihat bahwa ada nuansa ini pemaksaan untuk melakukan penangkapan dan penahanan karena ada kekhawatiran jangan sampai di Kejaksaan Negeri tidak dilakukan penahanan. Makanya kemudian Polda Metro Jaya mengambil risiko itu. Ya, jadi kami melihat bahwa penegakan hukum ini sangat tidak sesuai dengan due process of law. Kemudian ada yang mengatakan begini, kan ada pasal 3235. Iya, pasal 3235 itu pasal susupan. Unsur deliknya tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa pidana ini. Pasal itu disusupkan hanya untuk kepentingan begitu perkara dinyatakan P21 akan dilakukan penangkapan dan penahanan. Kami makanya mencurigai dari awal pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE dipaksakan masuk dalam surat penetapan tersangka dan berkas perkara pidana ini supaya begitu dinyatakan P21 oleh kejaksaan maka mereka akan ditangkap dan ditahan. Dan akhirnya akan terbukti. Padahal coba kita lihat unsur delik dalam pasal 3235 tidak sesuai dengan konstruksi peristiwa pidana ini. Dan kami yakin pasal 3235 itu tidak akan terbukti di dalam proses persidangan karena deliknya tidak sesuai. Tetapi karena ada kewenangan untuk menyeludupkan pasal yang didasarkan pada undang-undang, akhirnya yang terjadi adalah Mas Roy dan Bu Tifa harus ditahan dan ditangkap. Dan hari ini kami secara resmi membantu pihak keluarga, memfasilitasi pihak keluarga agar Mas Roy dan Bu Tifa segera mendapatkan penangguhan penahanan karena penangkapan dan penahanan ini tidak mempunyai urgensi hukum dan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Apalagi penangkapannya tidak didahului dengan surat pemanggilan yang sah dan patut, maksimal kan 2 kali. Ya, pemanggilan aja tidak pernah dilakukan, tiba-tiba dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Seperti itu dari saya. Mungkin kalau dianggap pengulangan itu diatur di pasal 23 KUHP yang baru. Maka di situ ada jarak 5 tahun dan itu terjadi proses yang berbeda. Itu satu. Makanya di sana ini ngawur nggak ngerti gitu loh ya, bikin malu saja menyampaikan itu ya. Dan yang kedua ada tambahan, Firly itu terlibat kasus tersangka yang hubungannya Firly Bahuri ya. Itu kan mantan ketua KPK. Sampai sekarang berkeliaran tuh. Padahal kasusnya itu kasus nyata soal masalah seksual yang korupsi itu lebih parah dan persoalan yang terakhir yang tadi dianggap melanggar KUHP bahwa memang ini kalau kita mengacu pada KUHP yang lama 881 pasal 112 113 KUHP yang baru pasal 100 ditambah pasal 97 bahwa tersangka wajib diberikan surat pemberitahuan untuk pemeriksaan 3 hari. Misalnya kalau kemarin kan hari Jumat, harusnya hari Selasa sudah diterima surat. Nggak ada itu surat. Kok pembenaran semua sih? Maksud saya jangan dirusak ini sistem hukum. Ini KUHP loh. Yang tertinggi loh, penyidik itu wajib tunduk kepada KUHP gitu loh ya. Bukan tunduk kepada Jawa Tengah atau Solo atau kemanapun, tapi tunduk kepada KUHP. Tapi kalau ini semua ditabrak, inilah yang terjadi premanisme hukum yang dipaksa-paksa untuk melakukan proses penangkapan, setelah itu penahanan. Dan memang tidak layak karena pasalnya itu pasal yang tidak bisa menangkap dan menahan. Kenapa sih Sylvester itu juga tangkap? Kita dijelaskan oleh Mas Haji. Kenapa sih Rasman ini hari masih berkeliaran? Ya ditambah tadi Firly Dahuli ini orang ahli karya ilmiah ditangkap, ini kan gila ini kalau kayak gini tanya gitu ya. Bagaimana sih? Dan ada hal yang paling lucu, jangan dipaksa orang itu dibawa. Masa orang tidak siap mandi dulu, minum kopi, malah salah satu katanya penyidik katanya masuk ke ruangan lagi pas pakai celana pendek ini kan nggak benar ini nggak benar sama sekali. Kalau ada indikasi berdasarkan KUHP 97 ini penculikan, ya kira-kira bisa saja karena melanggar KUHP kok. Harusnya ada surat dan kami sudah cek kemarin waktu didampingi beliau dan didampingi kita juga. Tidak ada surat pemberitahuan dari awal. Padahal ingat loh, 6 bulan kurang lebih ya kan wajib lapor. Harusnya yang benar penyidik disiapkan saja surat. Pak, ini 3 hari lagi ya datangnya Pak ya. Itu bagus. Kalau ini caranya dilakukan dengan memberangus sebuah keadilan,
maka wajar sakwasangka premanisme ini sudah terjadi juga di Rangkut. Terima kasih. Terima kasih ya. Makasih Bang. Rekan media ya. Makasih ya. Ya, makasih Bang. Oke. Bang, suratnya nggak ditunjukin loh. Surat. Nanti aja. Oh, nanti. Belum. Coba sama-sama. Oh Bang Edi ikut Bang Edi. Yang 6 ya, 6.30-an ya. Ya, Oke. 5. Gimana? Bang Edi, Bang Ajam. Zam, silakan. Ya, jadi gini, inilah yang kita bukan cuma sekedar protes, ini sebuah fakta bahwa KUHAP sudah tidak lagi dilihat ya. KUHAP ini kan yang baru itu diatur. Baik yang lama saya jelaskan tadi, KUHAP lama 8 tahun 1981, pasal 112, pasal 113. Itu juga penjelasannya tersangka pun harus dipanggil 2 hari, ditambah KUHAP yang baru pasal 100 dan lebih jelas di pasal 97. 97 itu poin kedua atau ayat kedua, tersangka pun harus dipanggil minimal 3 hari. Dan panggilan itu kalau 2 kali ternyata dia tidak hadir maka dijemput paksa. Bukan belum ada panggilan, datang-datang disuruh menandatangani penangkapan terus dibawa, tidak diberikan kemerdekaan. Inilah yang diregut atau direnggut HAM ya. Ya, ini kan Bung kedemokrasi. Azam, banyak cerita berseliweran di media sosial grup WhatsApp. Penangkapan Roy dan Tifa pagi tadi Jumat itu seperti peristiwa para cakrawirawa waktu menculik para jenderal pahlawan revolusi. Gimana komentar Anda? Iya, kalau itu silakan pendapat publik, pendapat media, pendapat siapapun. Bahkan pendapat Jenderal Ugraseno gitu juga loh, seperti bisa penculikan jadi, gitu. Bisa jadi. Memang hanya perbedaannya itu dilengkapi dengan senjata kan, cakrawirawa. Kalau ini kan tidak. Ya. Tetapi kalau Anda menyamakan itu, ya mungkin beda tipis ya. Beda tipisnya, ini harus dilengkapi surat. Bukan soal masalah legalitas penyidik, itu jelas. Terus bawa surat penangkapan, itu ada. Tapi harus sesuai KUHAP 97 yang paling top ini, baru harus ada surat yang disampaikan 3 hari. Kalau hari Jumat, Selasa dikirim, supaya Selasa itu diterima. Nah dia kan wajib lapor. Karena pada saat wajib lapor misalnya tiap Senin langsung diberi untuk hari Kamis ya atau hari Jumat ya, cuma ngeprint doang kok. Bung Azam, selama tindakan yang dipertontonkan polisi baik di penjemputan maupun pembawaan paksa malam dari rumah sakit, itu orang mengatakan bahwa ini konfirmasi bahwa Jokowi masih menguasai kepolisian. Gimana Bung Azam? Indikasi itu kan bisa saja, karena faktanya begini. Ini kan sudah mau habis hari Senin kan. Kenapa di ujung-ujung ini dimanfaatkan sama penyidik Polda? Berarti kan kalau bersakwa-sangka, tanda kutip, ada tekanan dari Solo, ya bisa saja itu terjadi. Bisa saja itu semua terjadi. Faktanya gimana kalau Anda mengatakan begitu? Waktunya orang 400 hari dari laporan awal tanggal 30 April itu aman kok. Iya kan? 2025 sudah 14 bulan berjalan nggak ada apa-apa. Nah, setelah itu bulan 11 awal ditetapkan jadi tersangka sampai bulan 6 juga 7 bulan nggak ada apa-apa. Kan begitu. Bukan 7 bulan malah 8 bulan. Ya, hampir lah ya. Nggak ada apa-apa gitu loh ya. Terus kita juga memprotes soal P21 yang ada batas waktu 14 hari, semua kan ditabrak. Udah lewat semua ya. Udah ditabrak 3 bulan lebih itu. Ditabrak semua kok itu. Artinya sudah tidak peduli dengan itu. Nah terakhir saya pikir oke lah ditabrak nggak apa-apa, tapi tidak ada penangkapan, tidak ada penahanan. Ternyata tahu-tahu Jumat pagi 6:30 sudah harus mendatangi 2 tokoh ini gitu ya. 2 tokoh ini dipaksa untuk menandatangani, dipaksa untuk dibawa. Ya kalau Anda menyamakan zaman tahun 65, ya silakan, itu pendapat Anda. Dengan berbagai macam pelanggaran aturan perundangan yang polisi lakukan, apa yang bisa kita harapkan? Apakah proses ini akan berjalan secara berkeadilan dan transparan? Ya harusnya Kejati atau bahkan Kejagung, bahkan Kejari, hari ini masuk, hari ini jangan ada penahanan, keluarkan saja. Tak perlu diminta, karena ini melanggar semua, gitu loh ya. Apa yang dituduhkan?
pasal 310, 311 yang lama, yang baru Oke. 433, 434. Oke. Apa isinya? Pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, apakah itu bisa ditahan? Enggak. Oke. Lah kalau enggak, kenapa pasal 32, 35 ITE diselundupkan? Pertanyaannya bukan itu dari semua. Pertanyaannya sederhana. Barang itu ada nggak? Ya, ya, Barang itu asli nggak? ya, ya. Sampai detik ini, ya kan? Sampai juga Mas Edi Mulyadi pakai udeng bolak-balik, nggak pernah ada dan ditemukan itu. Oke. Oh ya bang, izin bang. Thank you. Ah, Pak Konda. terkait adanya pihak-pihak yang mengaitkan penangkapan dan penahanan Pak Roy dan Ibu Tifa dengan pemberian atau hadiah untuk Joko Widodo yang tanggal 21 itu Juni itu ulang tahun. Tanggapannya apa bang? Saya enggak terpikir oleh itu ya. Artinya mau ulang tahun mau enggak itu kan permula aja. Gitu loh ya. Artinya hadiah ulang tahun ini ya saya pikir kalau itu benar begitu jahatnya itu. Ada apa sih kepentingan antara ulang tahun dengan menangkap orang? Ini kan bertentangan. Ulang tahun itu kan happy. Ya kan? Menangkap orang ini kejahatan. Masa happy ini hilang bentuk kejahatan atau dicampur aduk? Nggak ada ceritanya kebatilan itu dicampur dengan kebaikan itu nggak pernah ada. Dan di Al-Quran pun dilarang. Saya kira mungkin itu yang bisa saya katakan. Oke bang, siap bang. Oke bang, makasih bang.